Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir itu, pas tanggal 8 November itu, kita bahas tentang pas pembahasan 18 November, kita udah sampai di interaksi syaratnya. Syarat dari si interaksinya. Dan syarat itu pertama kan ada kontak fisik. Sambil nge-review ya aku ya. Nge-review kayak biar mengingatkan kembali kalian kalau lupa. Kontak sosial. Kontak sosial ini dibagi menjadi proses. Nah, prosesnya ini proses sama sifatnya. Dan ketika proses dibagi menjadi dua, yaitu kontak primer sama kontak sekunder. Kalau yang sifatnya itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu adalah kontak kontak sosial positif sama kontak sosial negatif. Dan kita udah sampai di pembahasan yang kontak sosial di bagian A. Terus kita juga sampai ke bagian yang B, yaitu adalah komunikasi. Komunikasi juga kita udah sampai pada yang hakikatnya. Yang dibagi menjadi dua, yaitu verbal sama non verbal. Aku lupa ya, non verbal. Verbal juga ada lagi kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak banget sih ya. 7 enggak sampai 7, 5 atau 6 ya, aku lupa. Yang pertama kita ada perbendaharaan kata, ada kecepatan. Terus yang ketiga kalau nggak salah itu humor. Oh ya, intonasi dulu, tapi nggak apa-apa deh. Oh ya, maaf deh, biar kalian nggak pusing sama urutannya. Intonasi, humor, humor. Nah, kita itu udah sampai sama si humor. Yang ini udah. Yang belum itu, yang mau aku bahas hari ini, singkat dan jelas sama waktu yang tepat. Nah, masih ingat nggak sih verbal itu artinya apa? Verbal itu kalau misalkan kalian lupa, intinya itu intinya adalah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi benar-benar diungkapin dengan kata-kata gitu kan. Dari pembendaharaan kata, kecepatan, intonasi, humor. Nah, yang mau aku bahas hari ini adalah si singkat dan jelas dulu.
ngelanjutin materi yang kemarin. Pokoknya kemarin itu kita sampai humor aja. Yang singkat dan jelas itu belum aku jelasin. Singkat dan jelas. Kalau misalkan apa ya, penjabaran aku itu tuh ketika kalian berbicara dengan kata yang dapat yang apa ya, yang bentar aku menyusun kata, berbicara dengan kata yang umum atau sering digunakan. Contohnya itu yang paling gampang banget ketika kalian ditawarin coklat, tapi sedangkan kalian gak mau coklat, kan misalkan teman kamu nih, Vika kamu mau nggak coklat nih, aku punya Cadbury gitu. Terus kata Vika ini orangnya nggak enakan gitu ceritanya. Dan ketika dia ngomong dia mau nolak tapi bingung gitu. Pasti dia akan mencari alasan, aduh enggak gue sakit perut, atau aduh enggak gue enggak nggak bisa makan coklat. Padahal alasannya itu enggak karena nggak mau aja gitu loh, karena lagi diet misalkan kan. Jadi ketika si yang nggak enakan ini akan mencari cara atau alasan untuk menolak, tapi dengan cara halus. Nah, kalau kalau dengan alasan yang beribu-ribu dan nggak jelas, itu tuh menjadikan si yang kasih coklatnya itu masih terus berusaha buat ngasih. Nah, tapi kalau misalkan Vika langsung bilang, enggak, gue lagi diet, gitu kan. Jawabannya, enggak, gue nggak doyan gitu, nggak suka. Ini tuh udah singkat dan jelas. Singkatnya karena hanya uh, bilang gue nggak suka, dan jelasnya itu adalah penolakan. Tapi kalau misalkan di buku penjelasannya itu kayak ini nih, dia tuh kayak komunikasi eh, komunikasi yang menunjukkan pada pokok permasalahan. Jadi langsung tak gitu. Enggak, gue nggak suka. Enggak, enggak, tidak. Ini tuh kayak udah nggak mau gitu. Kalau misalkan ini penolakan, kalau yang nerima berarti ya boleh. Oke. Apalagi kalau misalkan kalian ngechat nih, ngechat sama teman-temannya itu kayak, aduh gue males banget ngechat panjang gitu, paling cuma nanya, lo hari ini masuk sekolah nggak? Dia jawabnya singkat, iya. Gue boleh minjem pulpen nggak? Boleh. Lo pulang bareng gue ya? Oke. Nah ini udah singkat, padat, jelas gitu. Gue minjem ini ya? Enggak. Uh, lo mau nggak pergi sama gue? Tidak. Gitu. Udah langsung penolakan gitu. Terus ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Nah, untuk penjelasannya waktu dan tempat itu kayak misalkan ketepatan waktu dalam hal kritis.
yang perlu diperhatikan untuk berkomunikasi. Jadi tuh kayak artinya itu dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya adalah curhat. Kalau misalkan kalian curhat sama teman hal yang sedih, misalkan curhat sedih, kalian akan melihat timingnya gitu loh. Gue bisa nggak nih cerita sedih di rel kereta, misalkan rel kereta serem banget, di kereta lah ya, di kereta, tempatnya di kereta. Terus waktunya itu lagi rame. Nah, timingnya pas nggak kalau ketika kalian curhat sedih? Enggak kan? Enggak tepat banget gitu loh. Kalau misalkan yang tepat, berarti si waktunya lagi sepi. Terus tempatnya ya bisa di rumah, di kamar. Nah, jadi orang yang ngedengerinnya itu fokus. Kalau misalkan waktu dan tempatnya pas. Waktu, tempat, pas. Nih. Jadi yang ngedengerin juga apa ya? Merhatiin gitu loh. Tapi kalau misalkan ya si waktu dan tempatnya udah oke, cuman si temennya itu malah main HP. Sering kayak gitu nggak sih kalau misalkan kita curhat? Jadi si temennya ya udah ayo lu cerita aja gitu, nanti gue dengerin, padahal dengan keadaan dia sedang main HP gitu kan. Berarti kan fokus dia kebagi dong, walaupun dia benar-benar emang ngedengerin, cuman gue pengen main HP aja, tapi kayak merasa nggak dihargain gitu, kayak cerita gue nggak penting, jadi ya nggak usah deh, gue nggak jadi curhat gitu misalkan kan. Jadi selain memilih waktu dan tempat yang pas, kalian juga harus mempunyai bestie yang mengerti kamu gitu loh, yang emang kalau kalian curhat emang didengerin sama dia gitu. Oke. Oh ya, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Everybody? Oke, aku nggak ada ya. Kita dari verbal artinya ada diungkapkan dengan kata-kata. Berarti kita lanjut ke yang non verbal. Kok double R sih? Verbal. Nah, kalau yang si verbalnya aja, enggak deh, jelek. Kalau yang si verbalnya aja diungkapkan dengan kata-kata, berarti yang si non-verbal adalah kebalikannya. Ya, hilang ya, maaf. Berarti kebalikannya yaitu adalah sesuatu yang diungkapkan tidak dengan kata-kata, atau yang pakai sesuatu kayak bahasa buku banget. Ya Allah, kenapa sih?
diungkapkan tidak dengan kata-kata. Jadi dia itu mengungkapkannya dengan isyarat atau bahasa tubuh, bahasa tubuh. Apa sih namanya? Bahasa tubuh. Oh ya, gerak aja lah ya, gerak tubuh. Kayak bahasa isyarat gitu, Kak. Nah, iya. Tapi nggak kayak orang gagu atau bisu juga. Misalkan, ya kalau gerak tubuh kan kita langsung ke arah yang bahasa isyarat bagi para kelainan atau penyakit kalau yang kayak gitu apa sih namanya, tunanetra ya, iya nggak sih, tunanetra iya nggak sih guys, aku takut salah nih, yang biasa di samping itu loh, di samping berita yang gini-gini nggak bisa lihat ya kan. Jangan ketawa. Tunanetra bukannya buta, Kak. Tunanetra, tuli. Kalau tunanetra itu, Oh iya, pakai buta ya. Astagfirullahaladzim, maksudnya kalau yang nggak bisa ngomong tunawicara, kalau yang nggak bisa dengar tunarungu, bukan? nah, berarti yang di samping berita yang di pojokan gini Tunawicara ya, salah. itu apa? Aduh, Itu kayak tunawicara kayak. tunawicara. Tuna bicara gitu ya. Iya. Iya, pokoknya yang di pojok kayak gini gitu kan. Nah, ini juga pakai gerak tubuh, pakai tangan kan. Nah, ini juga bisa yang nonverbal. Yang kayak gini nih. Baca berita di pojok TV. Tapi bisa juga yang contohnya itu kayak misalkan kalian mau nyontek nih, kan nggak mungkin kan kalian nyontek itu gede gitu suaranya, My Landry nomor 1 apa gitu kan, ya ketahuan lah sama pengawas gitu loh, paling cuma gini kan gitu kan, abis itu gitu kan, nunjukin 1 jari gitu, oh nomor 1 apa gitu. Terus misalkan kata kamu belum, berarti kamu cuman ngintin tangan belum gitu loh. Gimana sih, aku harus buka kamera ya? Oke, gambar aku nih. Kayak misalkan, shush, ini berapa ini gitu kan. Tapi kita nggak ngomong gitu, ini gitu kan. Terus kata kamu, gue belum gitu. Oh, berarti nanya lagi, terus dibilang, nih jawabannya ini. Kelihatan nggak? Nih, berarti jawabannya B gitu. Pakai gerak tubuh. Tapi enggak, jadi ada kayak 2 gitu loh. Jelas kan ya? Jadi aku tutup lagi ya. Jelas, Kak. Apa? Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Kak, jelas. Udah, oke. Ke samping aja ya, ke bawah ya apa? Nah, untuk yang verbal, kan kalau yang non-verbal kan sampai 6 penjabarannya. Nah, ini juga kalau nggak salah itu sampai 6 juga. Dan yang si ini nih, yang baca berita di pojok TV itu juga salah satu non-verbal ya. Contohnya belum aku ini. Nah dulu ya. Aduh ya Allah. Ya. Nah, jadi yang baca berita juga contohnya ada
yang disebutnya dengan gerak isyarat. Nah, jadi yang aku udah jelasin, nggak jelasin sih, cuman penjelasan dikit banget ya. Jadi dia itu seluruh bagian tubuh menjadi alat komunikasi. Kayak contohnya tangan, dia mengetuk-ngetuk atau ya pokoknya menyampaikan berita gitu kan, yang mana ya. Aku nggak bisa bahasa isyarat, jadi kayak gelap banget nggak sih? Kayak gini-gini gitu, kelihatan nggak sih? Kayak gini-gini gitu kan, atau gini-gini gitu. Aku takut nih, soalnya takut salah bahasa, takut salah gerak gitu, yang malah artinya nggak bagus gitu loh. Tapi satu waktu itu aku pernah punya pengalaman, kan aku pernah jaga toko, itu ada yang beli. Nah, otomatis aku nanya dong, beli apa? Teh gitu. Terus dia tuh ngomong gini, gitu. Bentar. Nah, jadi ini gelap banget. Jadi semoga aja kalian kelihatan ya. Jadi kayak dia tuh minta gitu. Terus kata aku tuh yang nggak ngerti gitu. Hah, apa Bu gitu kan? Minta apa gitu. Terus dia sekali lagi bilang, terus nunjuk satu jajanan, gitu kan. Aku masih nggak ngerti, ya Bu apa gitu kan. Nah akhirnya dia lebih jelas lagi gini, gitu. Nah berarti artinya dia mau beli apa nih, gitu, beli apa. Makan. Nah Mie. makan apa yang ada di warungnya gitu. Mie. Nah pengen mie, langsung aku, oh mie, coba mau goreng apa rebus. Nah terus dia langsung gini, yang oh yang rebus, oh yang rebus iya. Nah aku kasih itu satu, pakai saus nggak, sekalian biar dia nggak susah gitu kan. Lebih tepatnya sih aku yang susah menghatikan dia gitu. Pakai saus nggak, kata dia, gitu. Enggak, oh ya udah, 3.000 gitu kan. Dia langsung ngasih kembalian, udah pergi. Itu pertama kali banget, first aku apa ya, ngasih feedback sama orang yang bisu gitu loh. Kayak gitu ya. Cuman emang susah gitu kalau yang emang pengalaman mah, atau udah sering mungkin kayak udah terbiasa gitu kan. Kayak aku tutupin lagi ya, soalnya gelap, percuma, dan aku nulisnya susah jadinya. Nah terus gerak isyarat yang kedua itu ada ekspresi, pakai kado, ekspresi wajah. Nah ini gampang banget kan, apalagi kalau misalkan kita temenan sama bestie yang udah bener-bener klop sama kita ngeliat orang doang, orang cakep gitu kan, terus cuman ada orangnya cakep, ngelihatnya tuh di resto-resto gitu kan. Mana sih
Aku harus buka lagi nih. Nah, ketemu sama lawan jenis lah ya. Jadi kalau misalkan perempuan berarti ngelihat cowok yang cakep gitu kan. Tapi kalau yang laki-laki, nah keren gak sih? Aku udah pakai flash nih. Iya, iya. Nah kalau misalkan lawan jenis perempuan ngelihat cowok yang cakep gitu kan. Berarti kan kalau sama Besti tuh gak usah ngomong, syuh, cakep banget gitu kan. Tapi dari ekspresi wajahnya aja kayak, hmm, hmm, gitu kan kayak, oh iya nih tuh cakep, langsung lihat Besti tuh langsung, hmm, hmm, minta nomor gitu kan, atau ajakin kenalan gitu. Nah itu ekspresi wajah gitu. Gampang banget kalau misalkan pakai kita bukan orang yang bisu tapi gak mau ngomong langsung gitu kan. Jadi jalan ninjanya adalah ekspresi wajah gitu. Apalagi kalau misalkan ketika kita ngelihat lawan bicara kita lagi kesel, bete gitu, kan kelihatan banget dong di raut wajahnya. Jadi kita nggak bakalan bikin dia kesel, nggak bakalan bikin dia gondok gitu kan. Atau pas lagi sedih ditanya-tanya hal yang menjadikan gitu misalkan. Kayak anak-anak yang broken. Terus kalian malah nanya, lo di rumah gimana sama mamah lo gitu. Kan orang broken tuh kayak, malah jadi sedih tambah sedih gitu kan. Atau emang dia benar-benar merasa kesepian gitu. Jadi paling gampang tuh dilihat dari ekspresi sama raut tatapan wajah bukan pasti tatapan mata, sorot mata gitu kan, contohnya udah aku terapkan kan. Jadi kalau untuk penjelasannya tuh kayak sumber bukan jangan sumber, wajah dapat memberikan segala bentuk yang dirasa atau diinginkan. Yang ketiga, ada kontak mata. Sebenarnya sama-sama aja. Jadi perlu aku jelasin nggak sih? Kontak mata yang tadi aku bilang, kalau mata itu udah nggak bisa dibohongin ya. Jadi kalian kalau misalkan mau ngetes kejujuran dari teman, doi, sahabat, ya gitulah pokoknya. Dilihat aja dari tatap matanya, dia bohong atau enggak, dia jujur atau enggak gitu. Dari kontak mata. Yang 1, 2, 3. Yang keempat ada sentuhan. Nah, kalau sentuhan penjelasannya itu kayak kayak komunikasi personal. Kayak misalkan kalian sebangku nih sama teman kamu, itu teman kamu tuh ngomong sama orang lagi gitu kan, kalian bertiga gimana ya, kalian ngobrol nih bertiga nih, punya teman bertiga, terus si teman kamu tuh si A kayak malah menyinggung si B, dan kamu tuh gitu loh, ini tuh hal yang nggak usah atau nggak perlu diomongin, jadi kamu pasti nyentuh si tangan si A untuk stop bahas itu, pembicaraan kayak udah nggak usah dibahas yang itu. Nah berarti si A langsung stop dong, kayak langsung ngerti, oh oke, jadi nggak bahas lagi. Jadi benar-benar kayak komunikasi personal. Nggak mungkin kan kalau misalkan komunikasi satu grup gitu, kamu pegangin satu-satu gitu, tak gitu. Ya bisa kamu pegangin, cuman kayak punya waktu untuk menyentuhnya gitu loh.
Kan kalau misalkan personal langsung pegang, karena deket kan, langsung pegang tangan, terus langsung pakai kontak mata sama kontak ekspresi wajah buat stop, berhenti membahas pembicaraan itu gitu. Terus ada postur tubuh. Postur tubuh itu tuh cara seseorang berjalan, duduk, terus berdiri, bergerak, lari, terus atau mengekspresikan dirinya. Jadi itu postur tubuh dengan gaya berjalan, merefleksikan emosi, konsep diri, konsep diri dan tingkat kesehatannya. Misalkan, kalau misalkan dia sehat, aku bingung lagi nulisnya gimana ya untuk penjelasannya. Jadi kalau misalkan dia sehat gitu, berarti kan postur tubuhnya dia lebih fresh gitu kan, dia bergeraknya cepat, gesit dan fleksibel gitu loh. Tapi kalau misalkan orang yang sakit ya lesu, posturnya kayak membungkuk gitu, matanya beler. Itu dilihat dari postur tubuh gitu. Jadi kayak cara seseorang untuk mengekspresikan diri. Gitu. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Ada suara. Kenapa suara masuk ke yang nonverbal? Padahal nonverbal itu jelas-jelas artinya adalah ungkapan. Yang diungkapkan tidak dengan kata-kata. Tapi kenapa sih suara masuk? Kayak yang aku bilang tadi, ketika kamu mau tahu jawaban nomor 1 pas lagi ulangan, pasti kan kalian manggil bestie kamu kan gak mungkin langsung, "Hoi, Vika," gitu. Gak mungkin kan, pasti kamu bersuara kecil seperti rintihan atau suara kecil supaya si pengawas itu nggak dengar. Vika, terus baru udah kamu keluarin kontak mata, ekspresi wajah sama gerak isyarat kamu gitu. Satu-satu apa gitu kan. Terus kata si Vika nggak tahu, silang tuh tangannya, gue enggak, gue belum gitu. Jadi suara rintihan, suara kecil, tarikan nafas. Nah, kalau misalkan tarikan nafas kita kan sebenarnya nggak bersuara kan, cuman kayak otomatis aja kalian narik nafas, keluarin gitu kan. Cuman kalau misalkan ada beberapa kasus kayak lagi pusing, stres, mumet, pasti kan tarik helaan nafasnya atau tarikan nafasnya lebih kencang dan lebih ada suaranya gitu loh. Kayak kedengaran nggak ya? Kayak gitu. Gitu. Gitu kan? Dan hembusan nafas dengan tarikan itu ada suaranya. Kalau misalkan kita memiliki beberapa faktor yang kayak cara itu tuh ampuh buat menetralkan pikiran gitu. Nah, dari yang nonverbal jelas nggak? Jelas kan? Jelas lah. Kan pada pintar. Nanti ini bisa kalian screenshot. Kalian di handphone kan? Terus nanti seperti biasa recordnya akan aku kirim. Paling cepet ya malam lah ya aku kirim linknya. Paling lama ya besok pagi atau siang sore mungkin ya. Tergantung sinyal sih sebenarnya. Nah, mana ya? Bentar-bentar.
Nih. Nah, komunikasi pada hakikatnya udah clear semua. Yang kedua ada komunikasi menurut prosesnya. Jadi kita mau bahas yang prosesnya. Nih, sini. Komunikasi menurut prosesnya. Nah, yang menurut prosesnya, yang lagi ada dua bentuk, yaitu langsung sama tidak langsung. Berarti si online dengan si offline. Gimana kemarin ulangannya offline online? Online, Kak. Online. Kayaknya SMP 1 mah offline ya? Oke. Yang menurut atau prosesnya langsung adalah komunikasi yang terjadi ketika atau komunikasi yang dapat berjalan tanpa adanya perantara. Jadi berjalan tanpa perantara. Contohnya ngobrol langsung. Bercanda langsung. Itu langsung, semuanya langsung gitu secara maaf, kebalik ya. Langsung itu offline. Tidak langsung tuh online. Maaf. Kayaknya otak aku agak rada-rada ngebum gitu ya. Offline. Yang ini online. Ngobrol kayak kalian sekolah tatap muka, ujian tatap muka. Berarti yang tidak langsung adalah melalui atau berjalan menggunakan perantara. Kayak kita nih nge-zoom. Ini kan perantara kan. Kalian nggak ngelihat aku secara langsung gitu, nggak secara online gitu. Nggak secara offline gitu. Semoga aja kita secepatnya bertemu dan belajar bersama atau materinya langsung gitu loh. Tapi enak juga sih di sini aku bisa ganti-ganti warna pen. Lucu gitu. Tapi kalau yang yang offline kan harus megang 3 spidol gitu. Kita baru ganti-ganti. Tapi ada itunya juga, ada enaknya juga kalau misalkan yang online, enaknya kita langsung, ya namanya ngobrol langsung gitu. Ya enak gitu kalau misalkan ketawa yang tipe-tipe ketawa harus nabok-nabok gitu, tak gitu kan peran. Jadi enak gitu kan, hahaha gitu kan. Tapi kalau misalkan yang tidak langsung, ke positifnya atau enaknya, kita mau ngomong dengan jarak yang sangat jauh pun bisa gitu loh, kayak kita gitu. Padahal kayak My Landry ada di mana sekarang? Maksudnya kamu daerah rumahnya di mana, My Landry? Satu, Kak. Iya, di Setu. GSP apa GBP sih kamu tuh? GBP ya? My Landry, kamu di GBP kan? GBP. Nah, Ica ada di mana, Ica?
Iya, di rumah, maksudnya daerah rumah kamu gitu loh. Ca, Ica, Ica masih ada kan? Oke, skip dulu. Davina, kamu daerah mana nih? Aku Jakarta Selatan bagian Apa? dekat Kedunggu. Oh, oke. Jauh ya? Enggak sih, dekat. Kail, kamu di mana? Mikail, Kenapa? kenapa? Kamu posisinya ada di mana nih? Di Tangerang. Apa? Tangerang. Oh, Tangerang. Jauh-jauh kan? Ya, lumayan lah kalau misalkan naik motor, naik mobil gitu kan. Jadi kan kita secara jauh tapi gak bisa kan kita berkomunikasi dengan adanya si Zoom gitu. Nah, terus ini menurut komunikasi menurut prosesnya. Terus ada komunikasi menurut arahnya. Nah, kalau untuk menurut arahnya, itu tuh dibagi jadi dua juga. Yang pertama satu arah, yang kedua adalah dua arah. Yang satu arah adalah segala bentuk komunikasi yang tidak memungkinkan adanya tanggapan dari komunikasi. Ngerti nggak? Enggak. Jadi kayak misalkan pesan dikirim, kita kirim WhatsApp nih. Terus nggak ada umpan umpan balik gitu. Berarti nggak dibalas, jadi read doang. Berarti itu satu arah. Ya. Atau kalian mencintai satu orang, tapi orang itu nggak cinta balik. Nah, berarti kamu cinta satu arah. Dari arah kamu doang. Kamu ke dia, tapi dia ke kamu enggak gitu. Ini yang disebut dengan satu arah. Nah, yang dua contohnya lagi kan kalau itu ngerti kan dari contoh aku. Saya misalkan berita. Nah, ketika si reporternya itu ngasih berita, kita hanya mendengarkan, nggak bisa kan, walaupun kita ngeluh nih atau bertanya gitu, itu di mana gitu, kan nggak bakalan dijawab, pasti dia langsung memaparkan di sini ada bencana di Sulawesi jam segini. Walaupun kamu nanya juga nggak bakalan dibalas karena kamu itu ngomong sama benda mati yaitu TV gitu. Nah, kalau yang dua arah berarti adalah kebalikannya, yaitu memiliki balasan. Seperti ngobrol. Kamu kalau ngobrol pasti dua arah dong. Dari kamu sama lawan kamu gitu. Ketika mencintai juga. Kamu suka, dia juga suka. Jadi oke gitu. Tapi kalau misalkan yang satu arah kamu suka, dianya nggak suka, ya berarti nggak oke gitu. Ya Allah. Komunikasi menurut prosesnya udah, arahnya udah. Komunikasi menurut apa ya? Arahnya oh iya. Sifatnya. Jadi tuh kalau nggak salah komunikasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama kan ada komunikasi hakikatnya,
terus prosesnya, komunikasi arahnya, komunikasi sifatnya, sama yang terakhir itu komunikasi menurut sasaran. Kalau untuk menurut sifat itu ada 2 juga, yaitu ada bebas sama bukan tidak bebas, tapi alay banget, tapi menurut fungsional. Bentar, aku bikin kotak dulu. Nah, kalau misalkan komunikasi bebas adalah suatu bentuk komunikasi yang tidak terikat pada aturan-aturan formal. Jadi intinya dia itu ya bebas atau tidak formal. Karena tidak adanya peraturan berbicara. Jadi kalau misalkan inti dari si bebas itu kan pokoknya tidak formal kan. Jadi kalau misalkan kalian ngomong sama teman kalian, oke, tuh pakai si bebas, komunikasi sifat si bebas atau tidak formal. Jadi kalian mau ngomong gue, lo, gitu kan, fine-fine aja gitu. Atau kalian ngomong sama orang yang di bawah kalian atau usianya di bawah kalian gitu, pakai gue, lo juga nggak apa-apa gitu kan. Asal nggak pakai bahasa yang kasar kayak atau mengeluarkan segala binatang yang tidak oke gitu. Gitu. Nah, kalau yang si fungsional itu tuh terikat atau mana sih aku mau nih, dibatasi, bukan deh, kebalikannya aja gitu ya. Berarti dia secara formal, berbicara secara formal atau adanya dibatasi peraturan bicara. Kayak kalian ngomong sama guru kalian gitu. Kan kalian kalau ngomong sama guru kalian gak mungkin kan pakai bahasa yang tidak formal gitu. Pasti kalian pakai bahasa yang formal. Dan jangankan berbicara, kalian WA ke guru kalian aja harus memiliki tata krama atau memiliki attitude lah ya untuk berbicara gitu. Nggak mungkin kan kalian nge-WA langsung pada intinya gitu. Bu, PR hari ini apa? Gitu kan. Kan nggak etis banget gitu. Pasti kalian akan menggunakan bahasa yang formal, yaitu Assalamualaikum Ibu, saya Mikhail dari kelas 97 ingin menanyakan tugas yang Ibu beri barusan itu dikumpulkannya pada hari apa ya Bu, gitu kan. Itu kan formal kan. Terus ngobrol juga kalian pasti memakai bahasa yang formal atau yang sopan gitu. Tidak hanya dengan guru ya, tapi dengan orang tua, pokoknya orang-orang yang usianya itu di atas kalian. Kenapa sih gitu? Kenapa sih kayak gitu? Ya gampangnya aja ya, ketika kalian usia berapa sih? 15 ya? Nah, ketika umur kalian 15 tahun, terus ada anak di bawah kalian yang kelas 7 umur 13 tahun gitu. Ngomongnya kayak nggak sopan gitu, padahal nggak kenal gitu loh. Langsung, gue gini. Terus jadi jatuhnya kayak, ih ini anak freak banget. Atau, ih ini so asik banget gitu. Lu kan nggak kenal gue gitu. Dan, lu umurnya berapa anjir? Gitu kan. Apalagi jangan kan anak kelas 7.
Jangan ngomongin kelas 7 deh. Kalau kelas 7 mungkin kalian kayak, oh ya udah nggak apa-apa, cuman kita masih sama-sama SMP gitu. Tapi kalau misalkan yang ngomongnya nggak sopan itu anak SD gitu, merasa gimana kalau misalkan ngomongnya nggak sopan sama kalian? Berarti kayak gedek gitu kan, kayak apaan sih ini anak kayak nggak pernah diajarin sopan santun sama orang tuanya. Pasti itu yang pertama di pikiran. Jadi kalian harus bisa membedakan komunikasi kalian ini secara sifatnya, yaitu yang bebas atau fungsional. Jangan sampai kebalik ya. Soalnya kalian di sekolahin itu, walaupun nilai kalian gak bagus atau tidak memenuhi syarat gitu. Syarat orang tua kalian yang misalkan harus 9, 8, 7, pokoknya nggak boleh remet. Yang penting kalian punya attitude atau sikap kalian itu harus baik, harus kayak orang yang berpendidikan dan kayak orang yang disekolahin gitu. Kalian nonton YouTube yang itu enggak sih? Bukan YouTube sih. Aku pernah ngeliat di Instagram. Kayaknya dia YouTubers gitu. Dia ngomong gini. Ngapain sih sekolah mahal-mahal tapi cuman jadi karyawan? Pernah dengar nggak sih? Pernah lihat nggak sih di Instagram atau TikTok? TikTok gitu? Pernah nggak? Kayaknya itu nge-booming gitu deh kalau nggak salah. Nah, walaupun kalian menjadi karyawan, kelihatan dong dia ketika ngomong kayak gitu, dia nggak punya etika berbicara. Sifatnya itu dibilang bebas itu sangat bebas. Dan nggak dilihat sasaran usianya, yang bisa ngelihat dia itu usia berapa aja. Lanjut ke menurut komunikasi. Menurut apa tadi? Sasarannya. Ini tuh agak sama ya sama si komunikasi menurut sifatnya. Agak ya, hampir gitu. Dia dibagi jadi 2 juga. Individu sama massal. Jadi kenapa aku bilang hampir mirip sama yang sifatnya? Kayak kalau misalkan sasaran kalian itu ngobrol sama guru, berarti kalian pakainya yang fungsional. Tapi kalau misalkan sasarannya kamu hanya ke teman, berarti kamu boleh memakai yang bebas. Nah, terus untuk yang sasaran individu, jadi tuh kayak komunikasi yang berlangsung ya memang antar individu gitu. Komunikasi apa tadi aku? Oh ya. Yang berlangsung secara bukan secara deh. Maaf. Antara individu. Tapi kalau yang si massal adalah komunikasi yang berlangsung secara luas atau ke banyak orang gitu. Kalau misalkan antara individu ya kalian bisa ngobrol yang benar-benar antar individu, kalian ngobrol sama doi gitu kan, yang emang harusnya berdua gitu, nggak boleh ada orang ketiga. Nah kalau misalkan komunikasi yang sasarannya massa, berarti kayak kalian
memberitahu gitu kan, atau ditunjukkan kepada orang-orang banyak secara luas gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, everybody? Nggak ada. Kita masuk ke, ini udah bukan komunikasi lagi ya, tapi karakteristik interaksi sosial. Jadi sebenarnya banyak banget gitu loh cabangnya. Jadi akan aku kupas satu-satu. Untuk karakteristik, itu dibagi menjadi 5 dia. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada si pelaku lebih dari 1, terus komunikasi antara masing-masing pihak, terus dimensi waktu, terus apa lagi ya, bentar aku lupa. Oh iya, memiliki tujuan tertentu. Ini aku udah singkat-singkatin ya biar enggak terlalu panjang gitu. Interaksi sosial berdasarkan status. Oke, aku bahas dari yang pelaku dari 1. Jadi pelaku dari 1 itu jadi kayak interaksinya itu harus wajib memiliki timbal balik yang benar-benar harus dapat respon gitu. Itu yang disebut dengan pelaku dari 1. Yang kedua ada komunikasi antara masing-masing pihak. Mungkin aku giniin kali ya. Tadi aku apa yang memiliki, apa sih namanya tadi aku ngomong timbal balik. Harus memiliki respon. Terus komunikasi antara masing-masing pihak. Nah, jadi itu kayak berbagi atau yang dapat dipahami maknanya oleh masing-masing dari pihak. Seperti, bentar aku mikir dulu. Seperti kayak orang-orang yang sependapat bahwa penyataan itu tuh benar gitu. Kayak contohnya ketika kalian ada 2 pihak benar dengan salah gitu kan. Misalkan opininya itu atau optionnya itu buang sampah pada tempatnya. Nah, berarti kan ada si benar dengan salah. Si benar itu mengiyakan kalau sampah itu tuh harus memang harus buangnya itu di tempatnya gitu. Tapi yang bilang enggak itu beralasan kalau misalkan enggak ada tong sampah kita harus buang di mana gitu loh. Padahal kan jelas-jelas mereka salah tapi dia tetap ngotot kalau pihak dia itu adalah si benar gitu loh. Jadi intinya kalau misalkan si komunikasi antara pihak itu merupakan
atau mengandung, intinya ya, mengandung kebersamaan. Karena bersama itu indah gitu. Walaupun salah misalkan. Tapi jangan sampai ya ketika kita megang option yang salah tapi kita mati-matian untuk membenarkan itu option padahal udah jelas itu salah. Kayak LGBT. Sebenarnya kalau dalam agama Islam kan salah, ya nggak sih? Tapi di luar yang agama Islam pasti kayak memperbolehkan kalau LGBT itu boleh gitu karena ya manusia gitu, orang nggak suka dia sukanya sama yang misalkan sesama gitu, masa mau dipaksa gitu, kayak gitu aja ya. Jadi memiliki option yang masing-masing menurut dia itu benar gitu, dan dia itu mengandung kebersamaan yang kental. Kalau misalkan yang ketiga ya, dimensi waktu. Dimensi waktu itu ada masa lalu, masa kini, sama masa depan. Ya enggak sih? Jadi menentukan sifat aksi reaksi. Kayak IPA dong ya. Aksi reaksi. Aksi reaksi itu kalau nggak salah Newton ketiga ya. F aksi dikurang F reaksi. Bentar. Aku kesemutan. Masa lalu, kini, masa depan. Atau aksi reaksi. Maksudnya itu, kalau misalkan aksi kamu di masa lalu ngerokok, berarti masa kini kamu akan boros. Di masa depan yaitu reaksinya adalah paru-paru kalian kotor atau hitam atau tidak sehat gitu. Itu dimensi waktu. Terus untuk ini apa sih? Ini tulisan aku apaan? Tulisan sendiri nggak ke hati. Memiliki. Nah, memiliki tujuan tertentu. Maksudnya dari tujuan tertentu itu tuh kayak ingin mencapai yang diinginkan. Memiliki ambisi. Ambisi. Kayak kalau kalian mau juara kelas dan kalian tidak hanya memiliki ambisi, kalian itu harus membuktikan ambisi kalian gitu. Jadi ketika kalian ingin menjadi juara kelas atau juara sekolah, berarti tujuan kalian menjadi juara sekolah. Berarti kalian harus memiliki ambisi untuk mencapai si tujuan itu. Bagaimanapun caranya. Tapi caranya harus yang positif. Yaitu adalah belajar. Jangan yang si negatif. Yang malah nyontek gitu. Yang terakhir, ada interaksi sosial berdasarkan status. Nah, kalau yang dimaksud dengan status, jadi kayak penyesuaian diri dengan tata bergaulnya. Jadi bergaulnya itu selaras atau enggak gitu loh. Kedudukannya sama atau enggak. Melaksanakan fungsi sosialnya itu udah oke atau belum gitu loh. Jadi kayak menyesuaikan peran.
Jadi kalau misalkan ketika kalian ada di sekolah, berarti peran kalian adalah sebagai murid. Dan ketika kalian menjadi murid, berarti status kalian di mata orang, di mata guru, yaitu kamu adalah murid gitu loh. Dan di mata teman kamu aja kamu itu murid, seorang murid gitu. Semua orang ya seorang murid. Terus kalau misalkan orang lain yang melihat kamu, berarti di matanya kamu itu adalah seorang murid SMP gitu. Kalau misalkan kalian berada di keluarga, kalian harus menyesuaikan peran kamu. Kalau misalkan menjadi kakak pertama kali, kamu harus tegas. Soalnya kakak pertama itu menjadi contoh atau panutan dari adik-adiknya. Tapi ketika kamu menjadi si bungsu atau si bontot atau si anak terakhir, kalian harus menyesuaikan peran kalian menjadi anak bontot, bukannya manja ya, tapi harus menghormati yang lebih tua. Karena kalau ketika kalian kehilangan tata krama atau kehormatan kalian itu kayak tidak terdidik sama orang tuanya. Seperti itu. Dari interaksi sosial ada yang mau ditanyain nggak? Maaf. Karakteristik dari interaksi sosial yang ada. Ya jatuh. Yang ada 5 karakter. Cukup jelas ya. Ini ada 7 menit lagi. Keburu nggak ya? Keburu lah ya. Insya Allah keburu. Ada sifat. Interaksi sosial. Sifatnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, tak direncanakan atau no planning gitu. Emang gak direncanain. Yang kedua ada berulang. Tidak terencana. Ada teratur. Tak direncana. Namun umum. Yang keempat ada rancangan atau aturan. Yang terakhir ada resiprokal. Oke, sampai sini aja biar penjelasannya pas kita bertemu kembali. Ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Enggak, Kak. Makasih. Nggak ada, Ya. Kak. Jadi nanti kalau misalkan ketemu aku lagi, kita akan bahas yang sifat interaksi si sosial. Jadi dari yang tak terencana, berulang tak terencana, teratur, tak direncana namun umum, perancang atau aturan, sama resiprokal. Soalnya kalau yang kayak kemarin itu yang masih si verbal, cuman 2. Jadi kayak nyangkut gitu dan kalian agak lupa gitu. Oke, boleh dibuka yuk kameranya untuk foto. Oh, oke. Yang nggak bisa on cam karena kameranya gelap kayak aku, nggak apa-apa sih.
Tapi ada satu dong yang on cam, siapa aja terserah. Biar aku nggak sendiri. Nggak sendiri. Aku walaupun buka, aku cuman gini nanti. Nggak apa-apa buka aja, tapi kayak gini gitu loh ya. Mana ya? Nggak ada yang mau buka nih. Ya Allah, kenapa sih kalian? Ya udah, satu. Ya udah, aku juga nggak mau buka. Bete sama kalian. Enggak kok, enggak. Aku nggak betean. Oke, aku foto 1, 2, 3. Cekrek. Oke, aku tutup ya. Jangan pada keluar dulu. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.